Ya, sip. Nah, jadi di sini hari ini kita akan belajar firm behavior and the organization of industry. Nah, jadi mulai bab ini sampai ke bab berikutnya, kita akan banyak belajar tentang perilaku perusahaan. Jadi kita lihat dari supply side ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit banyak tentang misalnya preferensi pembeli atau bagaimana behavior dari demand side atau buyer. Nah, sekarang kita masuk ke behavior dari firm itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang cost of production. Nah, jadi ini penting banget karena cost of production itu adalah salah satu hal yang menentukan nanti perilaku perusahaan itu akan seperti apa. Oke, karena cost of production nanti kaitannya adalah dengan goal dari perusahaan itu sendiri. Jadi goal dari sebuah perusahaan itu adalah maximizing profit atau optimizing profit. Oke. Nah, let's start with market force. So market forces of supply and demand. Jadi kita udah tahu bahwa supply and demand are two words that economists use most often. Ya, of course ya, karena kita akan memodelkan berbagai macam fenomena di dunia ini itu dari sisi supply and demand. Entah apakah itu pasar barang, pasar jasa, bahkan pasar tenaga kerja, sometimes even tentang pendidikan pun kita akan lihat dari supply and demand. Lalu juga penyediaan barang publik itu juga kita akan lihat dari supply and demand. Oke. Nah, supply and demand are the forces that make market economies work. So, because of supply and demand, the market works, gitu ya. Modern microeconomics is about supply, demand, and market equilibrium. Nah, jadi pada intinya setelah kita melihat supply and demand, nanti kita akan determine what is the market equilibrium. Kayak misalnya berapa barang dan jasa yang akhirnya terjual dan terbeli, ya terjual berarti terbeli ya, dan juga berapa harga barang dan jasa tersebut. So that's market equilibrium, atau berapa labor untuk di-hire oleh sebuah perusahaan dan berapa upahnya. Nah, itu juga sebuah market equilibrium di pasar tenaga kerja. Oke. Okay? So, what are the costs? Jadi yang dimaksud cost itu apa? Nah, mari kita lihat sebentar tentang hukum dari penawaran atau law of supply. So firms are willing to produce and sell a greater quantity of good when the price of the good is high. Nah, jadi kita udah tahu bahwa perusahaan itu akan menjual lebih banyak barang kalau misalnya harganya itu juga lebih tinggi. Nah, maka oleh karena hukum penawaran ini, maka supply curve itu dia punya slope positif, ya, atau slope-nya itu upward. Beda sama demand. Kalau demand slope-nya downward. Nah, what are the costs? Tadi saya sudah katakan bahwa objektif atau goal atau tujuan utama dari perusahaan itu adalah mereka ingin maximize profit. Nah, jadi karena mereka ingin maximize profit, jadi harapannya they can minimize cost ya, because if you want to maximize profit, then you actually want to minimize cost. Nah, kita ketemu sama konsep dari total revenue, total cost, sama profit. Nah, total revenue itu apa? Jadi revenue itu pendapatan ya. Jadi total revenue adalah the amount a firm receive for the sale of its output. Nah, jadi ya uang ya, berarti uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan barang dan jasanya mereka. Jadi karena penjualan output yang mereka produksi. Jadi terjual berapa, uang yang mereka terima dari hasil penjualan itu adalah total revenue. Nah, berikutnya total cost. Nah, total cost itu apa? Total cost itu adalah market value of inputs a firm use in production. Nah, jadi dia sebetulnya adalah harga dari input yang dia gunakan untuk produksi. Ya, jadi yang dimaksud dengan market value ini tentu saja adalah price ya. Jadi price of input yang dia gunakan. Misalnya dia menjual roti gitu ya. Nah, berarti inputsnya mungkin ada tepung, ada telur, ada vanilla extract, ada chocolate chip or things like that. Nah, itu adalah bagian dari input. Nah, termasuk juga
Misalnya dia menggunakan oven listrik, nah mungkin itu listriknya, maksud saya listriknya itu juga masuk menjadi bagian dari inputs. Jadi apapun yang Anda gunakan, whatever it is that you utilize in production, then it's part of the inputs. Okay? Nah, lalu apa yang dimaksud dengan profit? Profit is the firm's total revenue minus its total cost. Nah, jadi profit itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Okay? Nah, di sini, dalam kita membahas cost, karena ini adalah kelas ekonomi pengantar ya, itu kita akan membedakan menjadi dua. Jadi kita punya explicit cost sama implicit cost. Okay? A firm's cost of production includes all the opportunity cost of making its output of goods and service. Nah, you remember one of the 10 principle of economics itu adalah opportunity cost. Nah, di sini yang kita maksud dengan cost of production itu termasuk semua opportunity cost of making its output of goods and services. Nah, jadi ketika Anda berjualan roti misalnya, atau Anda punya perusahaan yang menjual roti, nah itu opportunity cost Anda membuat roti itu juga harus Anda consider. Jadi misalnya kalau Anda sedang tidak mengurus perusahaan itu, mungkin Anda bisa lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu adalah opportunity cost. Atau misalnya Anda nggak berjualan roti, bisa aja Anda usaha yang lain. Misalnya jualan sepatu misalnya, jauh banget ya, tapi misalnya jualan yang lain. Nah, itu juga adalah part of the opportunity cost. Or maybe when you want to open your bakery, you leave your old job. Nah, itu juga sebuah opportunity cost. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang explicit dan juga implicit cost. A firm's cost of production include explicit cost and implicit cost. Nah, explicit cost ini adalah input cost yang dia itu require direct outlay money of the firm. Nah, jadi explicit cost itu ya biaya yang ini biaya yang biasa kita maksud. Jadi biaya yang kelihatan. Jadi yang biaya yang dia itu memang ada uang yang Anda bayarkan. Misalnya beli tepung, beli telur, beli vanilla extract, beli chocolate chip, bayar listrik, beli oven, beli kompor, beli alat masak dan segala macam, itu adalah explicit cost. Nah, sedangkan implicit cost itu adalah input cost yang dia itu do not require an outlay of money by the firm. Nah, jadi kalau implicit cost itu sebenarnya nggak kelihatan ya, namanya juga implicit ya. Jadi sebenarnya nggak ada uang yang terlihat dibayarkan secara gamblang gitu ya di implicit cost. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nah, selain kita punya explicit cost sama implicit cost, nanti saya kasih contohnya. By the way, sebentar, let me mute my notification. It seems a bit annoying. Sebentar ya, saya mute dulu notifikasi saya. Oke. Oke. Yap. Dan saya kembali share screen. Okay, so we are back at the explicit sama implicit cost. Nanti saya kasih contohnya ya, tapi saya lanjut dulu ke penjelasan profit. Nah, jadi selain kita punya explicit cost sama implicit cost, kita juga punya dua jenis profit. Nah, yang pertama adalah economic profit, yang kedua adalah accounting profit. Ya, jadi nanti kalau Anda misalnya ada soal gitu ya, nah itu perhatikan baik-baik kalau profit itu yang ditanya economic profit atau accounting profit. Oke. Nah, economists measure a firm's economic profit as total revenue minus total cost including both explicit and implicit cost. Nah, jadi kalau economic profit itu total revenue dikurangi total cost termasuk explicit dan implicit cost. Oke. Nah, kalau accountants atau akuntan, nah itu dia akan mengukurnya berdasarkan accounting profit. Nah, accounting profit itu apa? Accounting profit itu adalah, ini accounting profit, itu adalah total revenue dikurangi explicit cost. Nah, jadi kalau di
Accounting profit kita nggak menghitung implicit cost. Nah, sebenarnya yang dimaksud implicit cost itu apa sih? Nah, implicit cost ini adalah ini yang terkait dengan opportunity cost. Oke. Jadi karena opportunity cost itu kan sebetulnya nggak ada uangnya ya, nggak ada kayak wujud uang yang harus dibayarkan itu berapa. Itu opportunity cost itu nggak ada. Yang ada tuh hanya explicit cost. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh. Oke, nanti saya kasih contoh di agak belakang sedikit, tapi kita lanjut dulu. Nah, when total revenue exceed both explicit and implicit cost, the firms earn economic profit. Nah, kalau sebuah perusahaan revenue-nya ternyata lebih besar dari explicit dan juga implicit cost, maka dia sebetulnya mendapat economic profit. Nah, economic profit itu dia akan selalu lebih kecil daripada accounting profit. Ya, jadi economic profit akan selalu lebih kecil daripada accounting profit. Kenapa demikian? Nah, ilustrasinya ada di sini. Nah, jadi kalau di ini accounting profit itu yang ini ya, di accounting profit dia hanya melihat explicit cost aja, seperti tadi beli tepung, beli telur, beli vanilla ekstrak, sewa gedung, beli alat masak dan segala macam yang kelihatan itu dihitung sebagai cost. Nah, dia menghitung revenue dengan cara total revenue-nya dikurangi dengan explicit cost. Nah, maka jadi si revenue ini revenue dikurangi explicit cost, nah itu sama dengan accounting profit. Nah, kalau economic profit, nah itu dia juga considering ini implicit cost. Oh, sorry, tadi saya sempat salah ya. Nah, di sini opportunity cost itu adalah explicit cost ditambah implicit cost ya. Explicit cost ditambah implicit cost. Jadi di sini ini adalah total opportunity cost. Oke. Nah, kita punya implicit cost dan kita punya explicit cost dan juga kita punya economic profit itu jadinya segini. Meskipun revenue-nya sama ya, antara yang kanan sama yang kiri, cuman economic profit itu lebih kecil karena kita considering implicit cost. Oke. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, jadi saya kasih contoh untuk yang accounting cost atau accounting profit, jadi sama aja ya. Di sini Jane Brown wants to start her own small law firm, and Jane expect to earn 150,000 in revenue with expense totaling 55,000. Those expense are then subtracted from her gross profit to obtain net profit $95,000. Nah, jadi di sini Jane Brown dia ini ingin buka firm sendiri, dia ingin buka usaha sendiri gitu ya. Nah, setelah dia buka usaha itu ternyata dia mendapat revenue $150. Oke, jadi ini adalah revenue-nya si Jane. Nah, ternyata total cost-nya dia itu adalah 55.000. Nah, ini adalah explicit cost-nya dia. Jadi ini kayak nyewa gedung, nyewa kantor, beli alat kantor, lalu meng-hire asisten dan segala macam itu masuk semua ke yang 55.000. Nah, sedangkan ini revenue-nya, jadi total revenue kita kurangin total explicit cost, maka di sini accounting profit-nya ini adalah 95.000. Ini saya ganti profit aja ya, biar lebih enak. Accounting profit-nya adalah 95.000. Nah, tapi kalau kita mau ngitung economic profit, nah maka kita perlu melihat lebih lanjut. Nah, di sini tadi ini masih kasusnya si Jane. Nah, ternyata Jane ketika dia mau membuka perusahaannya sendiri, itu dia harus meninggalkan pekerjaan yang sekarang dia miliki untuk membuka firmnya sendiri. Padahal di pekerjaan lamanya dia itu punya gaji 95.000 dan juga medical benefit 5.000. Oke, jadi sebetulnya Jane ini punya penghasilan bersih itu 100.000. Nah, when calculating economic cost, nah maka karena dia meninggalkan pekerjaan lamanya ya, nah maka dia kehilangan penghasilan dia yang $100.000 tadi. Oke, nah dari $100.000 ini kita bisa lihat dia ini punya selisih dengan profit yang dia hasilkan ketika dia membangun firm sendiri. Jadi ini profit yang dihasilkan oleh Jane kalau dia bikin firm sendiri, kalau dia bikin perusahaan sendiri.
Padahal waktu dulu dia bekerja di perusahaan sebagai karyawan, itu dia mendapat $100.000. Oke, dan ini kan jadi hilang karena dia sekarang udah nggak punya pekerjaan tetap, dia mau bikin usaha sendiri. Nah, maka selisih antara 100.000 loss-nya ini dengan profitnya Jen yang bikin perusahaan sendiri yang 95.000 ini. Nah, ini dia punya selisih sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini itu sebetulnya adalah loss. Karena apa? Karena dia lebih sedikit, karena profitnya dia setelah buka perusahaan itu lebih sedikit daripada waktu dia bekerja. Waktu bekerja kan dapat honor 100.000. Sekarang buka perusahaan, dia cuma dapat profit 95.000. Jadi sebetulnya dia punya loss 5.000. Nah, jadi ini cara menghitung economic profit. Nah, implicit cost-nya ya ini, kehilangan 100.000 ini. Ini adalah implicit cost. Okay, so this is the implicit cost. Implicit cost. Yang ini tadi, ini adalah accounting profit-nya dia. Nah, dia punya loss 5.000. Nah, berarti dia mendapat accounting profit, tapi dia tidak mendapat economic profit. Jadi seperti itu. Oke. You have question on this part untuk membedakan accounting profit sama economic profit? Not yet. Oh ya, silakan. Izin bertanya Bu, yang tadi economic profit itu jadi hasilnya tetap accounting profit Bu, yang 95.000 tadi. Oke. Nah, jadi waktu kita menghitung accounting profit, kita kan cuman total revenue dikurangin total cost yang eksplisit kan. Jadi kita punya profit 95.000. Nah, tapi ketika kita menghitung economic profit, nah kita harus consider implicit cost. Implicit cost-nya apa? Implicit cost-nya adalah si Jen ini dia kehilangan penghasilan lamanya dia yang 100.000. Jadi sebelum dia buka perusahaan sendiri, dia punya penghasilan 100.000. Nah, sekarang setelah dia buka perusahaan sendiri, ternyata nanti dia cuma dapat profit 95.000. Jadi yang diterima oleh dia itu kan 95.000 kan, karena dikurangin total cost yang lain. Nah, 95.000 ini dia lebih sedikit daripada 100.000. Nah, jadi di sini dia punya loss 5.000. Nah, sebenarnya loss-nya ini ya ini adalah economic loss. Oke, dia punya economic loss 5.000 atau dia punya economic profit minus 5.000. Oke. Nah, beda kasus misalnya di sini penghasilan lamanya si Jen itu ternyata 90.000 misalnya. Nah, kalau tadinya dia dengan bekerja sama perusahaan dia dapat 90.000, sekarang buka usaha sendiri dia dapat 95.000, nah itu dia dapat economic profit 5.000. Nah, tapi dalam kasus ini dia nggak dapat economic profit, dia dapatnya economic loss, yaitu loss-nya adalah 5.000. Oke, does that help you? Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin dikonfirmasi? Belum ya? Oke, saya lanjut. Oke, sekarang kita coba lihat tabel production function ya, sama total cost. Jadi ada perusahaan di sini namanya Hungry Helen's Cookie Factory. Nah, jadi ada perusahaan yang memproduksi cookies gitu ya, namanya Hungry Helen. Nah, di sini kita lihat yang kolom ini adalah number of workers, yang ini adalah output cookies-nya dia, atau cookies yang diproduksi per jam. Lalu ini adalah marginal product of labor, ini adalah cost of factory, ini cost of worker, ini adalah total cost. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita punya dua cost ya. Yang pertama, cost of factory. Nah, ini adalah sewa gedungnya. Jadi sewa gedung untuk berproduksi. Ya, nah karena sewa, ya sewa kan berarti tiap bulan sama ya.
Jadi kita punya harga sewanya itu tiap bulan $30. Nah, tipe biaya yang dia itu tetap, jadi tipe biaya yang besarannya tetap dan regardless Anda mau memproduksi apa enggak, jadi notice di sini dia nggak berproduksi kan, karena output cookie yang diproduksi itu 0, tapi dia tetap bayar sewa gedung. Nah, tipe biaya seperti ini, nah itu disebut sebagai fixed cost. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Nah, tapi kita taruh di sini dulu aja. Ini disebut sebagai fixed cost. Nah, sedangkan biaya yang dia itu tergantung dari output yang diproduksi. Jadi kalau nggak ada output yang diproduksi, di sini biayanya nggak ada, tapi begitu ada, jadi ada biayanya. Nah, ini kita sebut sebagai variable cost. Ya. Ini kita sebut sebagai variable cost. Variable cost itu jenisnya macam-macam. Jadi kalau Anda punya usaha yang cost-nya itu akan berubah sesuai dengan output yang dihasilkan, that's variable cost, whatever it is. Entah itu cost of workers, cost of bahan baku, cost of misalnya beli peralatan masak, misalnya harus nambah dan segala macam, that's cost of worker. Tapi kalau kayak biaya yang tetap harus dibayarkan meskipun nggak ada produksi, seperti sewa tempat, bayar listrik, itu kan harus dibayarkan. Nah, itu adalah fixed cost. Oke, ini variabel cost. Oke, kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini total cost-nya adalah cost of factory ditambah cost of worker. Jadi kita ngomongin explicit cost ya di sini, kita nggak considering implicit cost. Jadi di sini kalau misalnya nggak ada worker, berarti nggak ada output cookies yang diproduksi. Nah, marginal product of labor, apa yang disebut sebagai marginal product of labor, ini adalah tambahan, sorry ini warnanya kurang oke, saya ganti warna yang lebih tajam ya. Nah, marginal product of labor itu adalah delta output atau tambahan produk yang dihasilkan dari menambah satu labor atau menambah satu pekerja. Oke. Jadi kalau Anda ketemu istilah marginal, jadi marginal itu adalah perubahan sesuatu ketika dia ditambah oleh satu unit input. Nah, dalam hal ini marginal product of labor artinya perubahan jumlah produk atau perubahan jumlah output yang diproduksi karena tambahan satu labor. Oke, that's marginal product of labor. Nah, di sini jadi Anda notice bahwa ketika workers-nya 0, cookies yang dihasilkan juga 0. Terus nambah satu worker kan di sini, nambah workernya 1, sekarang cookies yang dihasilkan adalah 50. Nah, maka marginal product of labor itu adalah selisih dari 0 ke 50. Nah, jadi dia marginal product of labor-nya adalah 50. Terus Anda nambah satu worker lagi, sekarang jadi 2 orang worker, Anda sekarang menghasilkan cookies 90 cookies. Nah, selisih dari 50 ke 90 ini adalah marginal product of labor. Jadi ingat bahwa marginal product of something, nah itu adalah perubahan output kalau si something-nya itu nambahnya 1 ya. Jadi delta dari output per satu labor, per satu tambahan labor. Oke. Terus sekarang dia hire 3 worker, jadi 120 cookies. Nah, tambahannya dari 90 ke 120 adalah 30. Terus hire 4, jadi 140, marginal produknya adalah 25. Hire 5 worker, jadi outputnya 150, tambahannya jadi 100. Nah, satu hal yang perlu Anda perhatikan, sifat dari marginal, jadi marginal product of something atau marginal growth or marginal whatever it is. Kalau di econs atau di economics maksud saya, marginal product of labor atau marginal apapun itu dia punya sifat diminishing. Jadi semakin kecil, jadi semakin ditambah labornya atau semakin ditambah inputnya lebih banyak, nanti tambahan produk per satu labor itu akan semakin kecil. Ya. Jadi ini tidak sama dengan average product. Kalau average product, saya tulis di sini, kalau kita ngomongin average product atau
rata-rata dari produksi, average product. Nah, average product itu kita dapatnya dari total output atau total Q, Q dari output yang dihasilkan dibagi dengan total labor atau total worker. Nah, ini adalah average product. Nah, average product itu beda sama marginal product. Kalau average product, ya ketika workernya 1, ya 50 dibagi 1. Ketika workernya 2, ya berarti di sini 90 dibagi 2. Average product-nya adalah 45. Nah, itu average product beda sama marginal product. Marginal product itu adalah tambahan produk yang dihasilkan karena kita menambah satu worker. Dan marginal product itu punya sifat diminishing, artinya semakin Anda menambah workers-nya semakin banyak, nanti marginal product-nya semakin kecil. Nah, kenapa demikian? Nah, karena Anda bayangkan, misalnya di satu dapur, kita cuma punya alat masak yang terbatas. Misalnya kompornya cuma 4 misalnya, atau kompornya cuma 3, atau ovennya misalnya cuma 3. Nah, ketika Anda nge-hire satu orang, nah masih ada 2 oven lagi yang bisa dipakai. Anda hire satu orang lagi, tinggal 1 oven yang bisa dipakai. Anda hire satu lagi, ovennya udah kepake semua, ya kan? Terus Anda hire satu lagi, nah sekarang pakai ovennya harus gantian. Karena mereka ada berempat. Nah, karena mereka harus gantian, jadi lebih lambat bikin cookiesnya. Terus Anda hire satu lagi, nah sekarang antrian ovennya jadi 2 orang. Nah, itulah yang mengakibatkan marginal product of labor itu dia bersifat diminishing. Ya, ini kayak ibaratnya kalau ngerjain sawah gitu ya, dikerjain berlima, oke, terus berenam nanti jadi tempat dia mengerjakan sawahnya kan terbatas ya, jadi dempet-dempetan, jadi nggak efisien, nggak efektif gitu misalnya. So that's why marginal product itu dia punya sifat diminishing atau semakin menurun. Oke. Nah, so that's the marginal product of labor. Nah, di sini notice kita punya cost of factory yang akan selalu $30 regardless produksinya berapapun. Nah, terus cost of worker ini tergantung dari jumlah workernya. Oke, satu worker itu honornya atau upahnya adalah $10. Nah, berarti kalau Anda meng-hire 2, maka Anda akan ngeluarin $20. Kalau Anda meng-hire 3, ngeluarin $30 dan seterusnya sampai $50. Nah, total cost-nya adalah 30 tambah 0, 30 tambah 10, 30 tambah 20, dan seterusnya. Jadi ini adalah dijumlah dari cost of factory sama cost of workers. Okay? So that's the production function and total cost. Itu ya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang production function. Nah, the production function shows the relationship between quantity of input used to make a good and the quantity of output of that good. Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi produksi itu dia menjelaskan hubungan antara input dan juga output. Nah, jadi proses di mana input itu menjadi output itu adalah production function, ya. Jadi dari tepung, telur, dan segala macam tadi jadi roti. So that's a production function. Nah, ini tadi marginal product saya sempat bahas ya. Marginal product of any input in the production process is increase in the output that arise from additional unit of that input. Jadi inputnya ditambah 1 unit, itu dia outputnya increase berapa. Oke. Nah, ini tadi saya sempat jelasin juga diminishing marginal product. Diminishing marginal product is the property whereby marginal product of input declines as the quantity of input increase. Jadi tambahan outputnya itu menurun karena inputnya ditambah terus. Oke, ini contohnya. As more workers are hired at firm, each additional worker will contribute less and less to the production because the firm has limited amount of equipment. Nah, jadi sama seperti tadi, Anda nambah worker lebih banyak, nah itu kontribusi setiap worker itu akan jadi lebih sedikit karena perusahaan tersebut itu punya equipment yang terbatas. Oke? Nah, kalau kita punya permasalahan seperti ini, jadi is it irrational buat nambah workers all the time?
Jadi, is it irrational? It depends on the situation. Kalau situasinya Anda mau nambah worker, tapi equipment-nya masih limited, ya that's irrational. Karena nanti marginal produknya akan semakin turun. Tapi beda di kasus di mana Anda mampu di perusahaan Anda untuk menginvestasikan lebih banyak equipment. Jadi tadi Anda punya oven sekarang nggak cuma 3, tapi sekarang punya 5. Nah, you can hire more workers. Oke, karena nanti ketika Anda hire more workers, itu si workers tadi akan tetap bisa contribute dengan optimum karena sekarang equipment-nya sudah lebih banyak. Ya, jadi kuncinya ketika perusahaan expanding itu dia akan invest terlebih dahulu untuk make sure bahwa kalau dia hire workers lebih banyak itu mereka bisa contribute secara optimum, gitu ya. Nah, ini adalah kurva dari production function. Nah, jadi production function itu dia bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya masih quantity of cookies ya, ini masih Hungry Helen's production function. Di sumbu Y, kita punya quantity of output cookies per hour. Nah, lalu di sini kita punya number of workers hired. Nah, jadi tadi kita notice di tabel yang tadi ya, bahwa kalau kita hire more worker, ya memang nanti jumlah output cookies yang diproduksi itu memang lebih banyak. Oke, dalam artian di sini punya slope yang positif, ya kan? Jadi slope-nya positif, which means you hire more workers, you will have more cookies. It's true. Nah, tapi kita harus melihat lebih dari itu, yaitu kita lihat kalau hire workers lebih banyak, itu nanti tambahan cookies-nya, jadi marginal produknya itu akan terus-menerus lebih banyak atau justru lebih sedikit. Nah, jadi kalau Anda notice, pada setiap titik ini, dia akan punya slope yang berbeda-beda. Dia akan punya slope yang semakin kecil. Nah, Anda udah ngambil matematika ekonomi kan ya, so you understand that we care about the slope. Kenapa kita care about the slope? Because it represents the marginal product gitu loh. Jadi kalau di sini Anda hire dari 1 worker ke 2 worker, ini 1 worker ke 2 worker ya. Nah, ini slope-nya masih cukup besar. Artinya apa? Artinya marginal produknya masih cukup besar. Jadi tambahan dari meng-hire 1 worker ke 2 worker itu adalah dia lompat dari memproduksi 50 cookies ke 90 cookies. Ini deltanya adalah 40. Oke. Terus Anda hire 1 worker lagi, sekarang Anda punya 3 orang worker. Nah, dia slope-nya akan lebih kecil dari yang tadi. Nah, dia akan jump dari memproduksi 90 cookies ke 120 cookies. Notice bahwa sekarang deltanya adalah 30. Lebih kecil kan daripada yang tadi. Nah, terus Anda hire worker 1 lagi. Nah, jadi ilustrasi tabel tadi itu kalau kita bikin grafik atau kurva, nah itu kayak gini. Nah, sekarang Anda hire 4 worker. Nah, Anda produksinya memang akan nambah dari 120 ke 140, tapi deltanya itu semakin sedikit, adalah 20. Oke, sekarang Anda hire 5 orang. Di sini, nah ini slope-nya sudah jadi semakin kecil. Nah, sekarang Anda hanya jump dari 140 ke 150, deltanya itu 10. Nah, ini adalah ilustrasi dari diminishing marginal product. Ya, semakin banyak workers, marginal produknya itu semakin kecil. Nah, oke, nah notice salah satu tandanya adalah tadi slope-nya dari besar jadi semakin kecil, dan slope-nya itu dari agak curam, ini kan curam ya, itu akan menjadi semakin landai. Nah, jadi semakin landainya ini menunjukkan marginal product yang dia bersifat diminishing atau ya semakin kecil gitu ya, diminish. Nah, di sini diminishing marginal product. The slope of the production function measure the marginal product of input such as worker. Nah, jadi slope dari production function itu dia mengukur marginal product dari sebuah input. Misalnya inputnya di sini adalah worker. Nah, oke, sebelum saya lanjut, input itu kan macam-macam ya. Tadi seperti saya bilang, pekerja, lalu bahan baku dan segala macam. Nah, biasanya selain pekerja, di kasus yang kita bahas itu adalah capital.
Nah, jadi biasanya either you use worker or you use capital, ya. Nah, when the marginal product declines, the production function becomes flatter. Nah, jadi ketika marginal produknya itu declines, maka nanti slope-nya jadi lebih flat atau lebih kecil. Okay, the relationship, from the production function to the total cost curve. Now, the relationship between the quantity of a firm can produce and its cost determines pricing decision. Nah, jadi di sini apa yang menjadi benang merah dari quantity yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau quantity produce dengan cost. Nah, itu benang merahnya adalah dia digunakan untuk menentukan pricing. Oke, jadi kayak dia bisa produksi berapa dengan cost berapa. Nah, itu yang menentukan berapa harga jual dari barang atau jasa tersebut. Nah, mari kita lihat total cost curve shows this relationship graphically. Nah, kita lihat di sini. Ini ya tabel yang tadi ya. Tabel yang tadi Hungry Helen, number of workers-nya di sini, output-nya di sini, marginal product of labor, cost of factory sama cost of worker. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita taruh total cost ini sebagai sebuah kurva, nah maka kita punya kurva yang seperti ini. Ya, sumbu Y-nya adalah total cost, sumbu X-nya adalah quantity of output. Nah, jadi ini jumlah cookies yang diproduksi. Oke, jadi semakin banyak cookies yang diproduksi, cost-nya juga semakin besar. Nah, jadi ini adalah total cost ya. Dia tidak memproduksi cookies aja harus bayar $30 karena dia sewa gedung kan tadi, sewa factory. Nah, terus dia menghasilkan cookies 50, sekarang cost-nya nambah jadi 40. Terus dia menghasilkan cookies 100, cost-nya juga nambah dan seterusnya. Oke, jadi dia punya slope yang positif. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke oke, ini tadi sempat saya sebutkan ya, beberapa jenis cost. Kita punya fixed cost sama variable cost. Nah, fixed cost itu adalah cost that do not vary with the quantity of output produced. Fixed cost tidak berubah tergantung dari berapa output yang diproduksi. Sedangkan variable cost do vary with the quantity of output produced. Jadi dia akan mengikuti berapa output yang diproduksi. Oke. Nah, di sini total cost itu sebetulnya kita hitung menggunakan formula berikut. Nah, jadi karena cost itu ada beberapa jenisnya, kita punya total fixed cost, kita juga punya total variable cost. Total cost atau TC itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Oke. Nah, mari kita lihat di sini. Ini adalah various measure of cost. Thirsty Thelma's lemonade stand. Nah, sekarang kita pindah ke perusahaan lemonade. Thirsty Thelma's lemonade stand. That's a weird name. So here we have this table. Yang ini adalah quantity of lemonade yang bisa dihasilkan per jam. Oke, ini adalah total cost yang terdiri dari fixed cost dan juga variable cost. Oke, di sini dia tidak menjelaskan ya variable cost-nya itu adalah apa, entah untuk beli bahan baku atau apa, tapi nggak masalah. Jadi kalau Anda ketemu soal, dia langsung menyebutkan variable cost, ya you don't need to find out variable cost-nya itu adalah sebetulnya cost apa. Apakah cost bahan baku atau yang lainnya, it doesn't matter, because it is already stated, ini adalah variable cost. Oke. Nah juga kalau ada yang udah stated, ini adalah fixed cost, you don't need to find out whether itu adalah sewa gedung, bayar listrik, or apapun, it doesn't matter. Because they already stated this is adalah fixed cost. Oke, nah si fixed cost-nya tetap dia adalah $3. Nah quantity of lemonade-nya ketika nggak ada yang diproduksi ya variable cost-nya 0. Tapi kalau ada yang diproduksi variable cost-nya adalah 0,3. Nah ketika dia memproduksi 2 gelas lemonade, sekarang variable cost-nya adalah 0,8. Ketika dia memproduksi 3, sekarang dia variable cost-nya adalah
1,5. Nah, tidak ada aturan tertentu ya, variable cost ini selisihnya harus sama. Jadi misalnya selisih antara dari sini ke sini, ini kan selisihnya 0,5. Tapi dari sini ke sini, ini kan selisihnya 0,7. Jadi nggak ada aturan selisih antar variable cost ini harus sama. Oke. Jadi kalau misalnya di soal selisihnya emang tidak tetap, selisihnya nggak sama, ya nggak masalah. Oke. Bebas aja. Tergantung kan, variable cost itu tergantung cost apa. Nah, habis itu fixed cost tetap sama. Nah, total cost ini adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Oke. Nah, terus di sini kita punya average fixed cost. Nah, average fixed cost itu apa? Average fixed cost ini adalah, saya tulis ya, biar Anda nggak lupa. Average fixed cost ini adalah, fixed cost dibagi dengan quantity. Oke. Jadi ini 3 karena 3 dibagi 1. Ini adalah 1,5 karena 3 dibagi 2. Ini adalah 1 karena 3 dibagi 3, dan seterusnya. Nah, terus kita juga punya average variable cost. Average variable cost ini berarti adalah variable cost dibagi dengan Q. Oke. Jadi 0,3 dibagi 1, 0,8 dibagi 2, dan seterusnya. Nah, kita juga punya average total cost. Nah, kalau average total cost ini adalah total cost dibagi dengan Q. Ini adalah average total cost. Jadi 3 dibagi 0, 3,3 dibagi 1, ini ya 3,3 dibagi 1, 3,8 dibagi 2, sama dengan 1,9. Nah, kalau marginal cost apa? Nah, marginal cost ini adalah tambahan cost, tambahan dari total cost ini. Jadi tambahan cost Anda ketika produksi Anda itu nambah 1, itu adalah marginal cost, ya. Jadi dia adalah delta dari total cost per tambahan 1 quantity output. Oke, quantity output. Itu adalah marginal cost. Jadi Anda perhatikan, tadinya dari 3, Anda memproduksinya nambah 1, jadi 3,3, maka marginal cost-nya adalah 0,3. Sekarang dari 3,3, Anda produksi dari 1 ke 2, nambah 1 kan, sekarang dari 3,3 menjadi 3,8. Tambahan cost-nya adalah 0,5. Oke, lalu sekarang Anda nambah lagi produksinya jadi 4,5 kan, nah dari 3,8 ke 4,5 ini Anda nambah 0,7. So that's marginal cost ya. Jadi ini adalah average fixed cost, ini adalah average variable cost, ini average total cost, ini adalah marginal cost. Oke. Nah, ini ada pengertiannya di sini. Average cost can be determined by dividing the firm's cost by the quantity of output. Jadi dibagi aja antara cost dengan quantity of output. Nah, average cost is the cost of each typical unit of product. Oke. Jadi average cost itu adalah biaya Anda memproduksi 1 unit of product tersebut secara rata-rata. Oke, jadi rata-rata Anda memproduksi 1 produk itu adalah average cost. Nah, average cost, tadi kita punya average fixed cost, kita punya average variable cost. Jadi average total cost itu adalah ATC sama dengan AFC ditambah dengan AVC. So, kalau Anda notice ya, ini kalau Anda jumlahkan, 3 tambah 0,3 ya hasilnya 3,3. Lalu 1,5 ditambah 0,4 ya hasilnya 1,9. Karena average total cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya 3 formula. Kita punya average fixed cost, FC dibagi Q, kita punya average variable cost, VC dibagi Q, kita punya average total cost, TC dibagi dengan Q. Oke. Nah, ini tabel yang tadi ya, nggak usah saya ulang lagi. Nah, sekarang masuk ke marginal cost. Jadi marginal cost tadi saya sudah jelaskan bahwa marginal cost itu adalah increase in total cost dikarenakan Anda memproduksi ekstra 1 unit output. Nah, jadi berapa perubahan cost Anda karena sekarang produksinya nambah 1 unit. Oke.
marginal cost help answer the following question. Jadi kenapa kita perlu mencari marginal cost? Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi how much does it cost to produce additional unit of output? Oke, apa bedanya sama average cost? Average cost itu menjawab pertanyaan berapa rata-rata biaya yang Anda butuhkan untuk memproduksi satu unit output. Nah, itu jawabannya adalah average total cost. Tapi kalau Anda ditanya berapa biaya yang Anda butuhkan untuk memproduksi tambahan, jadi ini ya, tambahan satu unit output, nah itu jawabannya adalah marginal cost. Oke. Kalau average cost, berapa rata-rata biaya Anda memproduksi satu unit output. Average cost, kalau berapa biaya Anda memproduksi tambahan satu unit output, itu adalah marginal cost. Oke. Jadi ini change in total cost dibagi dengan change in quantity, atau tadi change in total cost per satu tambahan quantity. Okay, that's marginal cost. Nah, tadi di sini ini saya udah jelasin ya bahwa marginal cost itu kita lihat kuantitinya ini berubah 1, total cost-nya berubah 0,3, berarti marginal cost 0,3. Ini dari 1 ke 2 dia berubah dari 3,3 ke 3,8. Maka marginal cost-nya adalah 0,05 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah tadi total cost curve untuk thirsty tail mass. Yang sumbu Y adalah total cost, sumbu X-nya adalah quantity of output. Tadi total cost curve dia punya slope positif ya. Sorry. Ya, benar. Nah, di sini kita lihat kurva untuk average cost sama marginal cost. Nah, jadi kalau dari data di tabel tadi Anda masukkan ke dalam kurva, maka Anda punya kurva average total cost itu bentuknya seperti ini. Jadi average total cost itu di sini cost, di sini quantity ya, punya bentuknya seperti ini, average total cost-nya. Nah, average total cost ini sebetulnya kita hasilkan dari average variable cost ditambah dengan average fixed cost. Ini kalau kita tambahkan, hasilnya adalah average total cost. Oke. Nah, sedangkan untuk marginal cost itu kalau Anda masukkan data tadi ke dalam kurva, itu maka kurvanya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, marginal cost rises with the amount of output produced. Nah, tadi kita punya marginal product of labor. Nah, marginal product of labor itu dia punya sifat diminishing. Oke, jadi semakin banyak input yang Anda masukkan, nanti dia akan semakin semakin sedikit. Nah, kalau marginal cost itu kebalikannya. Jadi dalam tanda kutip ya, lawan dari marginal product itu adalah marginal cost. Oke, kalau marginal cost dia punya sifat dia akan semakin besar kalau misalnya output yang dihasilkan itu juga nambah terus. Oke, marginal cost dia punya slope positif di sini ya, yang warna merah ini. Sedangkan marginal product, nah itu lawannya. Jadi this reflects property of diminishing marginal product. Oke. Nah, jadi ini adalah gambar dari marginal cost. Quantity-nya di sini semakin banyak, cost-nya juga semakin tinggi. Marginal cost-nya juga semakin tinggi. Nah, the average total cost curve is U-shape. Nah, jadi average total cost itu dia bentuknya adalah U-shape. Ada gambarnya nggak ya? Gambarnya di sini tadi. Nah, ini average total cost, ini bentuknya seperti huruf U. Dia U-shape. Nah, kenapa demikian? Mari kita bahas. At very low levels of output, average total cost is high because fixed cost is spread over only few units. Nah, jadi kenapa dia bentuknya U-shape? Jadi kenapa dia ketika produksinya, jadi ini kan quantity yang diproduksi ya, ketika produksinya itu sedikit,
Kenapa average total cost itu tinggi, terus semakin banyak produksi dia nanti akan semakin turun, karena ketika kita memproduksi sedikit output, itu sebetulnya kita terbebani dengan average fixed cost. Oke, karena untuk output yang hanya sedikit, kita tetap harus bayar fixed cost yang ya segitu juga gitu loh. Tapi ketika kita outputnya semakin banyak, nah nanti fixed cost-nya ini jadi it will be spread between the quantity. Jadi kayak sudah bayar listrik, misalnya bayar listrik sama-sama $30. Kok cuma menghasilkan satu loyang roti misalnya. Nah, berarti kan satu loyang roti it will cost you $30. Nah, akan lebih profitable bagi Anda kalau Anda menghasilkan 5 loyang roti, sekarang biayanya juga $30. Nah, itu kan berarti on average satu loyang roti Anda hanya bayar $6. Oke, so that's why ketika produksi Anda itu sedikit, average cost-nya, average total cost-nya itu tinggi. Tapi semakin banyak produksinya, nanti average total cost itu semakin semakin kecil. Yaitu tadi karena average fixed cost-nya sekarang spread between those quantity, gitu ya. Nah, average variable cost di sini dia punya slope positif ya. Karena apa? Karena semakin banyak output yang Anda hasilkan, ya variable cost-nya kan juga semakin banyak. Nah, jadi itu alasan kenapa average total cost itu dia bentuknya U seperti ini. Oke. Oke, kita balik sini. Nah, at a very low level, output average cost is high because fixed cost is spread over only few units. Jadi tadi ya, Anda bayar $30 untuk sewa gedung atau bayar listrik misalnya, tapi cuman menghasilkan satu loyang roti. Nah, kalau Anda sudah bisa menghasilkan 5 loyang roti, nah nanti $30, ya emang Anda tetap bayar $30 ya, tapi kalau dikira-kira gitu, oh berarti ini untuk satu loyang produksi, saya bayar 30 dibagi 5, so 6. Oke. The average total cost decline as output increase. Nah, jadi average total cost itu dia akan turun ketika output itu naik. Oke, average total cost start rising because average variable cost raise substantially. Nah, jadi kita balik ke gambar dulu. Nah, notice tadi, jadi saya ulang ya, kita punya average fixed cost. Nah, average total cost-nya itu tinggi, tadi karena average fixed cost-nya spread between a small number of quantity, tapi setelah quantity of produksi kita itu semakin banyak, dia akan semakin menurun. Nah, tapi pada titik tertentu, jadi ketemu titik ini, terus dia akan mulai naik lagi, average total cost-nya. Jadi average total cost itu tadi akan turun, seiring dengan quantity of output yang diproduksi itu naik, tapi setelah mencapai titik tertentu di sini, dia akan naik lagi secara perlahan-lahan. Kenapa demikian? Karena ketika Anda memproduksi output yang lebih banyak, itu average variable cost itu naik. Oke? Jadi ketika Anda memproduksi output lebih banyak, average fixed cost-nya itu kan sebetulnya turun. Tapi average variable cost-nya itu naik. So that's why average total cost itu di awal dia akan turun, lalu pada titik tertentu dia perlahan-lahan akan naik lagi. Nah, that's because your variable cost sekarang juga naik seiring dengan output yang semakin naik. Oke? Sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin Anda konfirmasi atau ditanyakan? Izin, Bu. Silakan. Berarti kalau tadi yang average total cost itu kan setelah titik tertentu akan naik lagi. Nah, titik tertentunya itu apakah selalu titik yang dia bersinggungan dengan kurva MC ini? Oke, very good question. Nah, nanti saya akan menjelaskan itu, tapi Anda benar bahwa titik di mana average total cost itu jadi ketika dia turun sebelum naik lagi, nah itu adalah titik di mana average total cost itu bersinggungan dengan marginal cost. Ya, jadi kalau gambar kurva jangan sampai salah karena titik di mana average total cost itu di titik sebelum dia turun naik lagi itu adalah titik di mana dia bersinggungan dengan marginal cost. Jadi Anda benar sekali. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi?
Oke, belum ya. Kita lanjut dulu. Nanti saya jelaskan kenapa titiknya itu bersinggungan dengan MC. Oke. Oke, cost curve and their shape. Nah, jadi the bottom of the U-shape curve occurs at the quantity that minimize average total cost. Nah, jadi tadi titik di mana ATC itu bersinggungan dengan MC itu adalah titik di mana average total cost itu berada di titik yang paling minimum. Oke. Nah, keadaan seperti ini kita sebut sebagai efficient scale. Nah, jadi kita balik lagi ke gambar ini ya. Saya zoom sedikit. Jadi di titik ini, di titik di mana average total cost, jadi ATC sama dengan MC, ini adalah efficient scale. Efficient scale. Nah, ini adalah titik di mana ATC itu minimum. Nah, tadi kita ingat bahwa goal dari perusahaan itu kan dia ingin maximizing profit. Nah, salah satu jadi goal-nya itu adalah dia ingin maximizing profit. Nah, dan dia juga ingin minimizing cost. Nah, oleh karena itu perusahaan itu akan berada di titik produksi yang paling efisien, di titik di mana cost-nya dia itu paling minimum kalau dia memproduksi di titik ini. Di titik di mana average total cost-nya dia itu sama dengan marginal cost. Ya, jadi ini adalah efficient scale, titik di mana produksi perusahaan itu cost-nya paling minimum. Ya, ketika ATC ketemu dengan MC. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya dia akan menambah produksi lagi, nah nanti dia akan lihat, dia akan notice bahwa, kok total cost-nya kok naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, titik paling efisien untuk berproduksi adalah di titik ini. Oke, jadi tadi dia awalnya memproduksi sedikit, tambah terus ketika ATC bersinggungan dengan MC, nah ini adalah efficient scale. Perusahaan akan berproduksi di titik paling efisien ketika dia ada di titik ATC ketemu dengan MC. Oke, disebut sebagai efficient scale. Oke, oh ini ada gambarnya rupanya di sini. Nah, ini adalah gambar ATC. Tadi ya, ATC bentuknya adalah U. Terus ya ini karena MC-nya nggak kelihatan ya, tapi kita pilih titik di mana sebelum dia itu naik lagi. Jadi di sini dia punya slope negatif, terus di sini slope-nya mulai positif lagi. Nah, di titik inilah, ini adalah di mana ATC ketemu sama MC, di mana ini adalah titik efficient scale. Nah, mari kita lihat gimana hubungannya antara marginal cost dan juga average total cost. So whenever marginal cost is less than average cost, the average total cost is failing. Nah, jadi keadaan di mana marginal cost itu lebih kecil daripada average total cost is falling. Sedangkan di mana marginal cost itu lebih besar daripada average total cost, maka average total cost is rising. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah jadi seperti ini ya. Jadi ketika MC kan yang merah ini, ketika MC itu dia di bawahnya ATC atau di sini MC itu lebih kecil daripada ATC, nah maka di sini ATC-nya itu dia akan turun. Dia akan turun terus. Nah, tapi ketika kita masuk di keadaan di mana sekarang marginal cost itu lebih besar daripada ATC, jadi marginal cost lebih besar daripada ATC, nah maka dalam keadaan ini nanti ATC-nya akan naik. Oke, nah secara grafik demikian. Nah, kalau secara intuisi kenapa demikian, Bu? Nah, karena ketika marginal cost Anda itu lebih kecil daripada average cost, itu artinya adalah tambahan biaya Anda untuk memproduksi tambahan output. Jadi biaya tambahan untuk memproduksi tambahan output itu masih lebih kecil daripada average total cost Anda. Jadi Anda masih bisa afford gitu loh. Oke, aku masih bisa membiayai untuk produksi lebih banyak. Maka yang kulakukan adalah aku akan produksi lebih banyak. Nah, itu ATC-nya dia akan tetap turun. Tapi di titik di mana sekarang biaya tambahan Anda untuk memproduksi
additional output atau additional quantity of output itu jadi lebih tinggi, nah that's where you cannot afford it. Itu adalah titik di mana, wah, saya sudah nggak sanggup membiayai produksi lagi. Karena sekarang untuk menghasilkan satu tambahan unit produksi, marginal cost saya itu udah lebih besar daripada average total cost saya. So that's why average total cost Anda itu nanti akan naik. Okay, so this is where you can still afford to produce more additional output. Meanwhile, this is where you have hard time untuk finance your production, gitu ya. Nah, so that's why ketika MC lebih kecil daripada ATC, ATC-nya masih akan turun. Tapi di titik MC lebih besar daripada ATC, nanti ATC-nya itu akan naik. Okay? This is your foundation nanti sebelum Anda belajar mikroekonomi. Ya, nanti di mikroekonomi Anda akan mempelajari ini lebih lanjut, tapi pakai angka ya. Sekarang di sini kita angkanya masih sederhana, tapi nanti ketika di mikro angkanya lebih ribet. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ya hubungan antara si marginal cost dengan average total cost. Marginal cost curve cross the average total cost at efficient scale. Nah, jadi tadi titik di mana ATC ketemu sama MC itu adalah efficient scale. Nah, efficient scale is the quantity that minimize average total cost. Nah, jadi di titik tersebut, quantity yang Anda produksi itu ada pada average total cost yang paling minimum. Ya, makanya dia dibilang paling efisien. Typical cost curve, it is now time to examine the relationship that exists between different measure of cost. Nah, Oke, sebelum kita pindah ke Big Bob's cost curve, yang ini jelas atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan terlebih dahulu? Oke, belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita pindah perusahaan sekarang. Nah, kita lihat Big Bob's cost curve. Nah, jadi dia adalah perusahaan yang memproduksi bagels. Bagels is nice. Nah, dia memproduksi bagels. Lalu ini adalah total cost-nya dia, ini adalah fixed cost dan juga variable cost. Ini adalah average fixed cost, ini average variable cost, ini average total cost. Nah, ini adalah marginal cost. Nah, karena saya sudah jelaskan masing-masing tadi cara ngitungnya gimana, kita skip aja ya, kita lanjut aja. Nah, jadi ini ada data cost curve-nya si Big Bob's Bagel gitu ya. Nah, kita langsung lihat ke kurvanya. Nah, ini adalah kurva dari total cost-nya si Big Bob's. Nah, jadi ini adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi sumbu X-nya adalah quantity of output atau bagels per hour. Nah, ini adalah total cost-nya yang sumbu Y. Oke. Nah, di sini berdasarkan data di tabel tadi, sekarang kita punya marginal cost-nya Big Bob's, kita punya average total cost-nya Big Bob's. Nah, kita juga punya average variable cost dan average fixed cost-nya Big Bob's. Oke. Nah, the important properties of cost curve. Nah, jadi ini beberapa karakteristik penting ya dari cost curve itu adalah yang pertama. Nah, jadi Anda harus ingat-ingat ini ya. Yang pertama adalah marginal cost eventually rises with the quantity of output. Nah, jadi tadi seperti gambarnya marginal cost itu dia akan semakin naik seiring dengan semakin banyak quantity of output, gitu ya. Jadi marginal cost ini bisa aja dia bentuknya turun dulu terus naik seperti ini, atau bisa juga kayak tadi marginal cost yang gambar yang sebelumnya itu kan dia lurusan begini ya. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak masalah ya, karena tadi marginal cost itu kan tergantung dari produksi. Dan setiap perusahaan itu kan karakteristik cost-nya kan macam-macam. Jadi bisa aja dia punya marginal cost yang turun dulu baru naik, atau dia langsung naik seperti ini. It doesn't matter, it's okay. Itu adalah variasi dari perusahaannya aja. Nah, jadi si perusahaan bagel ini ternyata dia punya marginal cost yang bentuknya demikian. Nah, jadi marginal cost-nya kalau Anda hitung dari
delta TC dibagi dengan delta Q, nah itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini ya, tapi satu yang pasti karakteristik dari marginal cost itu dia eventually, jadi ada kata-kata eventually ya, nanti pada akhirnya marginal cost itu akan naik seiring dengan bertambahnya quantity of output ya, makanya pada akhirnya dia punya slope yang positif. Nah, itu karakteristik yang pertama. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah average total cost, itu dia bentuknya U. Ya, tadi udah saya jelasin, dia turun terus naik. Oke. Nah, yang terakhir, karakteristik yang perlu Anda perhatikan adalah the marginal cost curve cross the average total cost curve at minimum average total cost. Oke. Jadi ada 3. Yang pertama, MC nanti eventually akan naik seiring dengan berjalannya, maksud saya seiring dengan naiknya quantity of output. 1. 2, average total cost itu bentuknya U. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketika MC itu bersinggungan sama ATC, nah itu adalah ATC yang titik paling minimum. Oke, so itu adalah 3 kunci yang harus Anda ingat-ingat terkait dengan production function dan juga cost curve. Oke. Nah, kita masuk ke cost in the short run and in the long run. Nah, jadi di sini cost itu cara menghitungnya bisa dibedakan menjadi short run sama long run. Oke. Nah, apakah short run sama long run ini adalah satuan waktu gitu, kayak misalnya memproduksi setahun sama memproduksi 10 tahun, dan not necessarily. Nah, jadi dalam ekonomi itu short run sama long run itu tidak selalu. Nah, jadi saya bilang tidak selalu ya, karena kadang-kadang bisa aja short run sama long run itu bisa dijelaskan dengan waktu, tapi tidak selalu. Jadi tidak selalu short run sama long run itu berdasarkan satuan waktu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan short run dan juga long run di ekonomi? Nah, for many firms, the division of total cost between fixed and variable cost depends on the time horizon. Nah, dalam hal ini dia berdasarkan time horizon. Oke. Nah, kalau misalnya Anda baru membuka produksi gitu ya, nah itu beberapa cost itu dia fix. Oke. Tapi nanti ketika Anda sudah memproduksi cukup lama gitu ya, nah fixed cost ini dia bisa menjadi variable cost. Oke, nah, ada contohnya nggak ya? Nah, oke, dilanjutkan dulu. Nah, jadi in the short run, some cost itu dia bersifat fixed cost. Tapi nanti in the long run, fixed cost itu akan menjadi variable cost. Kenapa? Because many fixed costs in the short run, because many costs are fixed in the short run, but variable in the long run. A firm's long run cost curve differs from its short run curve. Nah, jadi kalau Anda baru mulai memproduksi ya, itu beberapa cost itu fix, tapi nanti kalau sudah lama itu menjadi variable cost. Karena apa? Jadi kayak misalnya begini. Salah satu yang menjadi fixed cost, kayak misalnya tadi biaya untuk menyewa, kita pilih scale yang lebih realistis ya. Misalnya Anda Anda punya usaha fotokopi misalnya. Jadi usaha fotokopi gitu ya, Anda buka gerai usaha fotokopi. Nah, untuk membuka usaha fotokopi ini, Anda menyewa mesin fotokopi. Jadi Anda nggak beli mesin fotokopi ini, tapi Anda menyewa mesin fotokopi. Oke, Anda mulai usaha Anda. Nah, nantinya berapapun fotokopi yang Anda lakukan, Anda kan tetap harus bayar sewa mesin fotokopinya. Atau apakah Anda itu tokonya buka atau tokonya tutup, kan tetap harus bayar sewa mesin fotokopinya. Nah, tapi in the long run, setelah Anda mapan gitu ya, usahanya udah oke, lalu cash flow-nya juga udah oke, nah itu ketika tiba-tiba Anda harus melakukan pengadaan mesin fotokopi baru karena misalnya ordernya jadi banyak banget, nah itu Anda bisa lakukan in instant. Why? Because now you have the finance to do that. Setelah Anda mapan gitu ya bisnisnya. So in that situation, yang tadinya pengadaan mesin fotokopi itu adalah fixed cost, itu jadi variable cost.
Nah, inilah yang dimaksud sebagai fixed cost, nanti eventually akan jadi variable cost. Kayak sewa gedung yang tadinya Anda fixed cost, regardless mau dipakai apa enggak, Anda tetap bayar sewanya, tapi in the long run, ketika Anda sudah bisa afford untuk menyesuaikan, oke, saya sewa gedung satu lagi, karena sekarang produksinya lebih banyak, saya butuh gedung satu lagi, terus Anda bisa afford and do that. Nah, itu adalah saat di mana fixed cost menjadi variable cost. Oke? Nah, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan short run sama long run, kalau di economics itu adalah short run, you have fixed cost, tapi long run, fixed cost jadi variable cost. Jadi tidak necessarily harus yang tadinya baru sebentar terus jadi lama. Jadi bisa aja Anda baru buka usaha sebentar, tapi Anda memang punya financial ability untuk afford mesin baru misalnya, nggak harus setelah udah memproduksi lama. Nah, itu sebetulnya Anda sudah pindah dari short run menjadi long run. Jadi when you expand your business, di mana Anda bisa afford sesuatu yang tadinya fix, itu sekarang Anda bisa afford lagi. Nah, itu adalah titik di mana fixed cost itu jadi variable cost. Okay? That's when you switch from short run into long run. Nah, apa efeknya kalau kita dari short run jadi long run? Nah, efeknya adalah di cost curve. Jadi karena sekarang kita nggak punya fixed cost lagi, maka long run cost curve itu akan beda dari short run cost curve. Oke? Nah, kita lihat. Jadi tadi kita notice ya bahwa ATC itu bentuknya adalah U. Oke? ATC bentuknya adalah U. Nah, ini adalah U, ini adalah U, ini adalah U. Nah, jadi jadi sebetulnya yang kita maksud dengan long run ATC itu sebetulnya dia adalah titik temu, jadi dia adalah kurva yang dia itu menghubungkan titik minimum pada beberapa short run ATC. Oke, jadi ATC dia punya bentuk U. ATC dia punya bentuk U, jadi ATC bentuknya U semua gitu ya. Nah, pada titik minimum ini kalau Anda hubungkan menjadi sebuah garis itu ya. Nah, ini adalah kurva ATC in the long run. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi dari misalnya ATC yang ini, maksud saya ATC yang pertama ini, saya kasih nomor ya, biar nggak bingung. ATC yang pertama, ATC yang kedua, sama ATC yang ketiga. Nah, di ATC yang pertama ini ibaratnya adalah ketika Anda baru buka pabrik gitu ya, sekarang Anda punya small factory. Nah, ini adalah average total cost Anda. Nah, ketika Anda sudah membuka pabriknya itu cukup lama, misalnya sekarang Anda bisa pengadaan mesin baru misalnya, atau pengadaan equipment baru, nah itu ATC Anda itu akan berubah. Misalnya sekarang ATC Anda itu ke sini. Jadi ATC yang tadinya di sini, sekarang di sini. Oke, nah ini ketika Anda sudah menjalankan pabrik, sekarang jadi medium factory. Terus Anda ekspansi bisnis lagi, sekarang Anda punya large factory. Now you can afford new building, new machine, or whatever it is, then ATC Anda itu di sini. Nah, jadi short run ini kalau Anda hubungkan titik minimumnya, nah itu dia jadi ATC long run. Oke, jadi ATC long run itu bentuknya yang bawahnya ini. Sedangkan yang short run itu yang ini. Oke. Nah, jadi itu itu adalah ilustrasi dari long run ATC. Nah, saya agak lebih cepat ya, karena udah jam 9, kita kan cuma sampai 9.30. Economies and diseconomies of scale. Nah, tadi kita punya efficient scale. Nah, jadi sebetulnya in terms of scale, kita tuh dalam ekonomi punya 3. Economies of scale, diseconomies of scale, sama constant return to scale. Nah, yang pertama adalah economies of scale. Economies of scale itu adalah refer to the property whereby long run average cost falls as the quantity of output increase. Nah, jadi ketika long run average total cost Anda itu turun, ketika output Anda itu naik, nah itu kita sebut sebagai
economies of scale. Atau kita biasanya juga sebut menjadi increasing return to scale. Nah, saya tulis saja ya. Increasing return to scale. Return to scale. Nah, itu ketika ATC Anda turun, jadi ATC Anda falls ketika quantity of output increase. Nah, berikutnya kita punya diseconomies of scale. Nah, diseconomies of scale itu apa? Diseconomies of scale itu dia refer pada keadaan di mana long run average total cost Anda itu naik ketika outputnya itu juga naik. Jadi produksi Anda naik, long run average total cost-nya itu juga naik. Nah, ini kita sebut sebagai decreasing return to scale. Decreasing return to scale. Nah, ada juga keadaan di mana constant return to scale. Nah, constant return to scale itu apa? Dia adalah keadaan di mana long run average cost Anda stays the same as the quantity of output increase. Nah, jadi long run average total cost sama, jadi stay the same ketika outputnya increase. Ini disebut sebagai constant return to scale atau CRT. Ya, CRT, terus yang ini adalah IRT, ini adalah DRT. Maksud saya yang ini adalah CRS, yang ini adalah IRS, ini adalah DRS. Sorry ya, salah tadi. Oke. Nah, jadi ini kita bisa mengidentifikasi keadaan-keadaan ini ketika kita melihat ke kurva long run average total cost. Nah, jadi di sini, jadi ini ya, yang merah ini adalah long run average total cost, ya kan? Nah, ketika di sini kita lihat bahwa long run ATC Anda itu turun, ini kan ini ya skopnya kan negatif ya, jadi dia itu turun. Nah, ini adalah keadaan di mana Anda mengalami economies of scale. Ya, ini kan kurvanya turun gitu. Nah, tapi ketika long run average total cost Anda itu stuck di sini, jadi stay aja. Nah, ini adalah keadaan di mana Anda mengalami constant return to scale. Ya, jadi kan produksinya masih bisa nambah nih. Dari sini ke sini ke sini, tapi average total cost-nya itu tetap. Ya, ini kan cost-nya turun dari 12.000 ke 10.000 misalnya. Sedangkan di sini cost-nya itu tetap 10.000. Regardless Anda mau produksi berapa di bagian sini. Nah, ini adalah constant return to scale. Nah, tapi kalau di bagian sini, nah ini Anda mau memproduksi lebih banyak, itu average total cost-nya itu naik. Nah, maka di bagian sini Anda akan mengalami diseconomies of scale. Oke? Oke, nah jadi ini ya sebenarnya sama seperti average total cost yang tadi kita bahas di depan. Awalnya dia akan mengalami penurunan seiring dengan semakin banyaknya yang diproduksi, terus nanti dia akan agak flat, terus eventually akan naik lagi semakin banyak yang diproduksi. Oke, so I guess that's it. If you have any question, you can raise your hand. We will begin our discussion. Ya. Oke, ada beberapa yang raise hand. Silahkan. Tadi kayaknya Ratis dulu ya. Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya punya 2 pertanyaan Bu. Dari awal tadi saya keep sendiri, pengen ditanya di akhir aja. Nah, saya punya pertanyaan berkaitan dengan the law of diminishing return tadi Bu, yang semakin menurun gitu. Saya tuh tiba-tiba menganalogikan gitu. Berarti kalau di negara-negara yang berkembang yang mayoritas penduduknya banyak itu kebijakan padat karya itu gimana ya Bu? Kayak berarti apakah akan selalu perusahaan yang menerapkan kebijakan itu tuh selalu produksinya nanti bakal menurun juga gitu. Terus untuk yang kedua, saya pengen tanya aja Bu, setiap perusahaan kan pasti ada up and downs-nya gitu Bu. Saya pengen tahu kalau di ekonomi itu apakah ada caranya untuk menunda diseconomies of scale-nya gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Interesting ya Ratis. Yang pertama tadi soal padat karya. Nah, kalau misalnya ada marginal diminishing product, apakah dengan program yang bersifat padat karya, we hire more people, does that mean we will face challenge of marginal diminishing product?
Jawabannya of course we will face that challenge. Jadi memang kita akan menghadapi yang namanya marginal diminishing product. Nah, tapi sebelum kita menghadapi, maksud saya kita akan menghadapi marginal diminishing product, tapi bukan berarti bahwa output yang dihasilkan itu akan turun, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di tabel ini tadi, nah jadi meskipun ini marginal product of labor-nya itu diminishing, tapi output-nya itu sebetulnya kan memang naik, ya kan? Nah, jadi karena output-nya ini masih naik, ya sebetulnya we can still hire more people, gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu kayak limitnya kayak di mana we have to stop hire more people. Nah, ini sebetulnya kita belum bahas di sini. Nah, tapi kayaknya sih di bab berikutnya ada. Nah, pertanyaan di mana kita stop hiring more people itu adalah nanti di titik cross section antara production function dengan total cost, yaitu adalah di mana nanti kita punya marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Nah, marginal revenue-nya ini nanti kaitannya dengan marginal product. Nah, ketika kita sudah berada di titik ini, then that's it. We cannot hire more workers, we cannot afford more variable cost or fixed cost. Tapi ini sebetulnya masih besok sih. Nah, jadi kita emang kalau dengan program yang tipenya hire more people, we will face this. Yes, tapi just because we face this itu bukan berarti quantity atau output yang dihasilkan itu akan menurun, karena sebetulnya dia tetap naik, hanya saja selisih kenaikannya itu lebih sedikit. Nah, jadi jawabannya kita harus punya limit, kayak di titik mana kita berhenti hiring new people. Itu yang pertama. Lalu berikutnya kebijakan yang bersifat dia itu biasanya hiring more people. Nah, itu biasanya dia kayak misalnya ya sebuah negara dia ingin membuat perputaran roda ekonomi itu lebih kencang gitu ya, atau lebih kencang. Oke. Nah, maka dia akan membuat government project di mana keadaannya dia bisa meng-hire banyak orang. Nah, biasanya di tipe kebijakan yang seperti itu kan production itu kan baru mulai. Nah, karena baru mulai, itu memang digunakanlah kesempatan itu untuk hiring a lot of people. Nah, biasanya hiring-nya itu ya dilakukan sekali ya, kecuali kalau misalnya programnya itu di-extend. Nah, tapi ketika ada keadaan seperti itu, di mana program extend, nah itu biasanya mereka juga sudah mempertimbangkan untuk extend input yang lain, misalnya equipment. Nah, jadi untuk menghindari marginal product of labor, biasanya policy yang bersifat seperti itu juga dibarengi dengan misalnya penyediaan input yang lebih banyak atau penyediaan lapangan kerja yang baru, misalnya tadinya project di lokasi A, sekarang lokasi B. Nah, itu untuk menghindari tadi marginal product of labor. Oke. Nah, jadi jawaban saya memang akan menghadapi masalah itu, tapi biasanya di tipe policy seperti itu mereka sudah consider marginal product of labor. Nah, itu pertanyaan tadi yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah perusahaan itu kan ada ups and down-nya ya. Nah, itu in economics gimana kita menjelaskannya? Nah, kalau dari sisi economics, karena kita belajar teori di sini, kalau dari sisi economics ya kita menjelaskannya dari grafik. Oke, yang pertama adalah kita jelaskan ups and down-nya itu paling kentara itu adalah dari cost curve. Jadi di cost curve di sini ya kita akan notice banget kalau misalnya perusahaan itu average total cost-nya itu masih di sini, masih lebih besar daripada marginal cost. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini masih bisa tumbuh lebih besar lagi atau tumbuh lebih besar lagi ya tumbuh. Jadi dia masih bisa meng-upscale produksinya. Nah, tapi ketika dia sudah sampai di titik ini, maka dia disarankan tidak meng-upscale produksinya. Kenapa? Karena ini adalah titik yang paling efisien. Nah, jadi secara ekonomi menjelaskannya pakai ini. Nah, tapi apakah perusahaan itu akan bisa mengidentifikasi situasi-situasi yang kita jelaskan di kurva ini? Nah, jawabannya adalah belum tentu.
Oke, belum tentu, because this is a theory that we develop ya. Jadi ini kayak seakan-akan kita tuh sudah punya data historis cost dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau di perusahaan itu sendiri, dia mungkin not sure efficient scale-nya itu tuh di mana. Oke, nah jadi kalau dari perusahaan itu nanti pendekatannya ya menggunakan financial management atau accounting, which I am not capable to explain because I have no idea how they do that. Oke, but I would imagine itu pasti pendekatannya akan menggunakan financial management atau accounting. Jadi itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kok tumben? Anda biasanya aktif sekali. Udah capek ya? Udah mau UAS ternyata. Oh ya, UASnya nanti akan sama dengan UTS. Saya akan pakai kuis online ya. Terus kita pilihan ganda semua. Sama seperti kemarin. Oke, any more question on this one? Jadi ini materinya agak kompleks ya. That's why saya memilih untuk tidak record. Karena mungkin ini dibandingkan materi yang kemarin, this is your first chapter where you met a lot of curve. Tapi nanti seiring Anda semesternya semakin banyak, semester 2, 3, 4, Anda akan terbiasa dengan banyak kurva. Any more question? Yes, Gia Cinta. Halo Bu, maaf, apakah suara saya sudah terdengar jelas Bu? Ya, terdengar. Saya mau tanya tentang opportunity cost Ibu. Mm-hmm. Jadi saya kadang menemukan dua contoh tipe soal gitu Bu. Ada opportunity cost yang jawabannya itu cuma satu yang biaya paling tinggi yang dikorbankan. Ada juga yang opportunity cost, misalnya dia 3 pilihan itu, 2 pilihan yang dia korbankan itu ditambahkan opportunity cost-nya Bu. Itu gimana bedanya ya Bu? Terima kasih Bu. Oke. Opportunity cost, kalau saya ikut ini ya, saya ikut apa yang ada di buku ini. Kalau opportunity cost itu Anda considering both implicit cost sama explicit cost, ya. Jadi tadi kalau di contohnya Jane tadi, sebetulnya opportunity cost dia itu adalah both implicit cost sama explicit cost. Jadi opportunity cost dalam ini saya ulang sedikit ya. Jadi tadi di sini kasusnya si Jane Brown, dia ingin membuka perusahaan baru. Nah, ketika dia membuka perusahaan baru, ternyata dia punya total revenue 150, ya. Dengan explicit cost totalnya adalah 55.000. Nah, berarti dia akan punya profit 95.000. Oke, ini adalah accounting profitnya si Jane. Nah, tapi di economic profit kita kan juga akan menghitung implicit cost. Nah, implicit cost itu adalah gaji yang dia tinggalkan karena dia meninggalkan pekerjaan lamanya dia, yaitu adalah 100.000. Nah, di sini yang saya maksud sebagai opportunity cost itu adalah implicit cost ditambah dengan explicit cost. Nah, jadi ini ditambahkan. Berarti di sini total dari opportunity cost-nya itu sebetulnya adalah 155.000. Oke, nah jadi kalau gimana ya? Kalau mengikuti penjelasan yang ada di buku, jadi yang dimaksud dengan opportunity cost itu adalah total dari implicit cost ditambah dengan explicit cost. Nah, begitu juga dengan soal yang lain, itu sebetulnya opportunity cost itu adalah setahu saya sih memang total ya, jadi bukan biaya terbesar, tapi itu adalah sesuatu yang Anda korbankan gitu loh. So something that you do not take
chance atau you do not do. Nah, itu adalah opportunity cost Anda. Nah, dalam hal ini opportunity cost dalam konsep firm ini atau firm behavior itu adalah implicit cost ditambah dengan explicit cost. Jadi seperti itu jawaban saya. Semoga memuaskan ya. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin ada lagi, masih 9.20 nih, kita masih punya 10 menit. Oke, going one, going two. Oh, ada. Silahkan Putri Rania. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya mau nanya, tadi saya agak miss di yang diseconomic tadi itu Bu, yang di bawah. Nah, jadi maksudnya yang diseconomic itu tuh, itu keadaannya bagus atau enggak gitu sih Bu? Gitu sih pertanyaan saya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, ini ya, saya ulang sedikit, mana tadi. Nah, oke. Nah, jadi di sini ketika si perusahaan ini sudah in the long run berproduksi gitu ya, itu akan ada tiga keadaan produksi gitu ya yang akan dia alami. Yang pertama adalah economies of scale. Nah, economies of scale itu disebut juga increasing return to scale, itu adalah ketika average cost itu turun seiring dengan outputnya naik. So, is it good? Yes, it's good. Sedangkan diseconomies of scale itu adalah apa? Diseconomies of scale itu adalah keadaan di mana ketika average cost, maksud saya ketika long run average total cost itu naik, tapi outputnya juga naik. Nah, this is actually not good. Kenapa not good? Karena ketika Anda mau nambah produksi, nah itu biaya yang harus Anda keluarkan untuk produksi tersebut itu juga semakin tinggi. Nah, it is hard for you to afford it, and most probably you cannot afford it. So this economies of scale is not good. Nah, sedangkan ada juga keadaan di mana constant return to scale. Nah, di keadaan constant return to scale itu average total cost-nya itu tetap, dan Anda nambah produksi berapapun di area constant return to scale itu biayanya itu tetap. Nah, is it good? Well, it's better than this economies of scale. Nah, jadi perusahaan ketika dia berada di area economies of scale dan di area constant return to scale, sebetulnya dia masih bisa berproduksi. Oke, tapi kalau dia sudah di area diseconomies of scale, nah ini dia nggak bisa berproduksi. Kenapa? Karena sekarang cost-nya untuk berproduksi, untuk memproduksi output lebih banyak, itu cost-nya juga akan lebih tinggi. Oke. Di economies of scale ini biasanya perusahaan masih bisa upscaling produksinya itu cukup signifikan ya. Jadi kayak oke, nambah produksi terus. Kenapa? Karena cost-nya lagi turun. Nah, di constant return to scale, nah ini perusahaan bisa menambah terus produksinya, tapi dia harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Nah, karena kalau digambarkan seperti ini ya, economies of scale ini biaya totalnya itu turun secara average. Nah, di constant return to scale ini dia bisa menambah terus produksinya, tapi hanya sampai titik ini saja. Nah, saya ini warnanya kurang gelap. Nah, tapi cuma sampai di titik ini aja. Kenapa hanya sampai di titik ini aja? Karena kalau udah sampai lebih dari titik itu, di sini biayanya naik. Nah, di diseconomies of scale ini adalah keadaan yang tidak menguntungkan. Oke, I hope it helps you. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, itu dulu ya. Kita 3 pertanyaan dulu aja hari ini. Jadi saya akhiri materinya. Ini ada summary, nanti Anda baca sendiri aja. Karena udah jam 9.23, saya mau ngajar lagi habis ini. So that's it for this week ya. I'll see you next week dengan materi yang berikutnya. Thank you for coming. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Oke. Bu, terima kasih.